Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Luar biasa. Hari ini berjumpa lagi bersama Miss Afi, Miss Vera, dan Miss Jessica dalam ibadah online. Sekarang kita bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dalam lagu Ruang Maha Kudus. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa, lipat tangannya, tunduk palanya.
Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami bisa melaksanakan ibadah online kami kembali. Tolong Tuhan pimpin awal, pertengahan, akhir ibadah kami, dan berikan selalu kami kesehatan, kekuatan, apapun yang kami lakukan aktivitas kami hari ini. Tolong Tuhan pimpin, tolong Tuhan jaga. Ampuni kami, layakkan kami di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, kita kembali bangkit berdiri untuk memuliakan nama Tuhan dalam lagu Tuhan Yesus Baik dan Badai Topan Dunia.
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, kita memuliakan nama Tuhan dalam lagu Firman Tuhan Kudengar. Salam anak-anak, apa kabar semuanya? Bapak yakin dan percaya, dimanapun anak-anak berada saat ini, semuanya diberkati Tuhan, semuanya mengalami kebaikan Tuhan. Dan saat ini, mari siapkan hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, Bapak akan memberikan tema untuk kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam perjanjian lama, yaitu judul tema kita, ke-10 firman Tuhan. Ke-10 firman Tuhan ini sama juga dengan hukum Taurat Tuhan. Karena bangsa Israel dalam perjanjian lama, mereka mengenal kata hukum Taurat yang daripada perintah ini berasal dari Allah lewat hambanya Musa. Nah, Bapak mengajak saat ini untuk semua anak-anak memegang Alkitabnya masing-masing di rumah. Sesudah Alkitabnya dipegang, kita buka dalam kitab perjanjian lama, yaitu dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 dari ayat yang pertama sampai dengan yang sampai dengan yang ke-17. Judulnya adalah ke-10 firman. Nah, kali ini Bapak tidak akan bacakan dari pertama sampai terakhir, tapi Bapak akan jelaskan supaya anak-anak mengerti apa sih ke-10 firman yang Tuhan nyatakan buat anak-anak yang mengasihi Tuhan. Nah, hukum Taurat atau ke-10 firman Tuhan yang pertama itu adalah ada di dalam ayat yang ketiga. Keluaran 20 ayat yang ketiga. Perhatikan semua kitabnya, Bapak bacakan buat anak-anak yang menyaksikan acara ini. Demikian firman Tuhan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat yang pertama anak-anak harus ingat adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Dan Bapak percaya kita semua mempunyai satu Tuhan, namanya Tuhan Yesus, amin. Tuhan mau supaya kita hanya percaya kepada Dia, jangan kita percaya kepada pengajaran lain atau agama lain yang mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran yang lain, tetapi kita percaya kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang satu-satunya menjamin hidup kita untuk kita pulang, kita berada di rumah Bapa di surga. Terus sekarang adalah hukum Taurat yang kedua. Hukum Taurat yang kedua kita akan lihat dalam ayat yang keempat. Demikian bunyinya, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah, hukum Taurat yang kedua adalah jangan membuat patung bagimu untuk disembah. Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau disamakan dengan ilah-ilah lain atau dengan pengajaran yang lain, atau disamakan ada orang yang menyembah patung-patung yang lain. Tuhan sangat cemburu. Nah, hukum Taurat yang ketiga, kita loncat masuk dalam ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersujud, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namamu dengan sembarangan. Nah, poin yang ketiga, hukum Taurat yang ketiga adalah jangan menyebut nama Tuhan Allah kita dengan sembarangan. Kita harus hormat sama Tuhan kita harus menghargai, dan kita harus mengasihi dan menyayangi Tuhan kita. Makanya Tuhan bilang, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, selanjutnya adalah hukum Taurat yang keempat. Ada di dalam kitab yang ayat yang ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari terakhir di mana Tuhan menciptakan langit dan bumi. 6 hari Allah bekerja untuk menciptakan seisi dunia, dan hari yang terakhir, hari yang ke-7, Tuhan beristirahat. Itulah hari Sabat yang Tuhan mau di hari terakhir, hari Sabat itu kita menguduskan, atau dengan arti kata lain, anak-anak harus memakai hari itu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin anak-anak, supaya anak-anak rajin dalam Tuhan, supaya anak-anak semakin ada untuk mengasihi Tuhan. Dan selanjutnya hukum Taurat yang kelima ada di dalam ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, dan hukum Taurat yang kelima, Tuhan mau supaya kita menghormati orang tua kita. Anak-anak harus ingat, kita punya papa mama di rumah, mereka adalah orang yang sangat mengasihi dan menyayangi kita. Amin anak-anak. Jangan ada anak-anak yang sampai melawan atau diajarin sama orang tua kita, papa mama kita nggak mau, disuruh kita nggak mau, nggak boleh. Tuhan bilang kita harus menghormati orang tua kita. Kalau kita menghormati orang tua kita, berarti kita nurut apa yang diberitahukan oleh orang tua kita, pasti kita nurut dan kita mengerjakannya. Sebab orang tua kita sangat mengasihi dan menyayangi kita. Nah, selanjutnya hukum Taurat yang ke-6 ada di ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, jangan membunuh. Ini sangat penting. Kenapa Tuhan nyatakan buat setiap kita yang mengasihi Tuhan, Tuhan mau supaya kita menjadi anak-anak Tuhan, jangan membunuh. Sebab kalau kita membunuh itu adalah sesuatu hal yang tidak disukai Tuhan, sesuatu hal yang tidak diinginkan Tuhan. Sebab Allah kita penuh kasih, Allah kita penuh dengan hati yang menyayangi dan mengasihi. Makanya Tuhan mau supaya kita sebagai anak-anak Tuhan jangan membunuh. Selanjutnya, hukum Taurat yang ke-7 adalah jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-7 adalah jangan berzina. Mungkin masih banyak anak-anak yang belum mengerti tentang arti kata berzina. Tetapi saat ini Bapak menjelaskan bahwa hukum Taurat yang ke-7 adalah jangan berzina. Jangan berzina ini
Bapak berikan pengertian buat anak-anak semua yang menyaksikan acara ini. Maksudnya adalah jangan berzina adalah di saat orang mempunyai hubungan tetapi bukan ada dalam ikatan keluarga atau hubungan suami istri. Maksudnya orang yang tidak mempunyai hubungan suami istri tetapi mereka melakukan hubungan seperti suami istri. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti anak-anak boleh tanya sama papa mama di rumah, mereka akan lebih jelas untuk memberikan penjelasan sama anak-anak. Selanjutnya adalah hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Nah, ini penting sekali. Tuhan mau supaya kita jadi anak-anak Tuhan, jangan mencuri. Jangan yang bukan punya milik kita ataupun yang punya orang lain itu kita curi atau kita ambil. Tuhan gak mau. Tuhan mau supaya apa yang kita punya, apa yang kita miliki itu kita jaga dan kita pakai. Jangan bukan punya kita tetapi kita ambil atau kita colong gitu. Tuhan gak mau dan Tuhan gak suka. Amin anak-anak. Selanjutnya adalah hukum Taurat yang ke-9, yaitu jangan bersaksi dusta, atau arti kata yang persamaannya jangan berbohong. Tuhan gak mau ada orang-orang yang saksi dusta atau berbohong, sebab Tuhan suka dengan orang-orang yang jujur. Amin anak-anak. Orang-orang yang jujur adalah orang-orang yang disayangi Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Nah, hukum Taurat yang terakhir, yang ke-10 adalah jangan mengingini milik orang lain. Ada di dalam ayat yang ke-17. Nah, ini juga penting. Sebab Tuhan mau supaya jangan kepunyaan orang lain itu kita ambil atau kita miliki. Sebab Tuhan mau itu sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan selalu ingin supaya kita menjadi anak-anaknya yang baik, anak-anaknya yang terus ada untuk mengasihi Tuhan, anak-anaknya hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, firman Tuhan inilah yang Bapak sampaikan saat hari ini. Kiranya 10 hukum Taurat yang Bapak sampaikan memberkati anak-anak semua dan anak-anak yang ada di rumah. Setelah tadi Bapak sampaikan bisa ditandai ayat-ayat Alkitabnya. Amin anak-anak semua. Nah, selanjutnya Bapak percaya anak-anak setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi kebanggaan orang tuanya, menjadi kebanggaan Bapak guru dan Ibu gurunya di sekolah. Saatnya kita akan tutup pengajian firman Tuhan ini. Mari semua anak-anak yang Alkitabnya tadi dibuka, kita tutup Alkitabnya. Kalau Alkitabnya sudah ditutup, kita lipat tangan, pejamkan mata, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, yang dimana Tuhan mengajarkan tentang 10 firman Allah, yaitu hukum Taurat, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang terus ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Ajar kami yang masih kecil ini supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang menyayangi Tuhan, menyayangi orang tua, dan juga menyayangi guru kami dan teman-teman kami semuanya hingga hidup kami menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kami alaskan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa lagi minggu depan anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, sampai sini dulu ibadah online kita hari ini. Sekarang kita akan lanjut belajar seperti biasa. Sampai bertemu di ibadah online minggu depan ya. See you. Tuhan Yesus memberkati.